Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau hingga pagi yang indah ini kita masih diberi sehat, kita diberi kuat. Biarlah pada pagi ini mari kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Lewat ibadah kita pada pagi ini, kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian kita, sungguh besar setiamu Tuhan.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Bagimulah Tuhan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya ya Bapa. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu sungguh besar dalam kehidupan kami. Pagi yang indah ini Tuhan, warna kasih-Mu Tuhan. Kami boleh dalam keadaan kuat, kami boleh dalam keadaan sehat. Biarlah pagi ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan lewat pujian kami dan penyembahan kami. Biarlah semua berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, urapi setiap kami jemaat-Mu, urapi kami setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Satukan kami dalam pelayanan yang kudus, agar kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dari setiap pujian kami, penyembahan kami, boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, bekerja berkaryalah Engkau pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan, kami siap memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Sungguh kita patut bersyukur. Kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Dia Allah yang peduli dengan kehidupan kita. Bahkan Dia rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Mari Bapak Ibu, jadikan Tuhan Yesus kekasih dalam jiwa kita sekarang untuk selama-lamanya. Haleluya. Angkat pujian kita. Kristus kekasih jiwaku. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mau menjadikan Tuhan Yesus kekasih dalam jiwa kita, sudah dipastikan kita akan mengalami sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita.
Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, mari Bapak Ibu, kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab hidup kita bukanlah milik kita lagi, tetapi yang Tuhan punya. Haleluya. Kita angkat pujian berikutnya. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu kami undang berdiri bersama-sama. Silakan duduk. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian dari grup Maria.
menaikkan pujian ini Bapak Ibu. Benar, hanya ada satu juru selamat dalam jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang sudah mati bagi kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita. Jangan kau khawatir. Bila kau hidup
kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau minta kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa memberi hikmat kepada kita untuk kita boleh mengertikan setiap firman Tuhan. Kiranya firman-Nya hidup, boleh benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Bukan dengan barang yang fana, Tuhan Yesus menebus dosa kita. Tapi dengan darah yang begitu mahal Bapak Ibu. Yang tiada noda dan celah. Haleluya.
kita sadar bahwa hidup kita bukanlah milik kita lagi, tetapi yang Tuhan punya. Mari kita mau belajar hidup menuruti akan kehendak Tuhan. Kita belajar mau mematikan segala perbuatan kita yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita yang sekarang adalah ciptaan yang baru. Mari kita mau hidup baru bersama Tuhan Yesus. Kita perbaharui segala kehidupan kita. Kehidupan yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tinggalkan semuanya. Biarlah Tuhan Yesus pada saat ini boleh mengoreksi dan bekerja dalam kehidupan kita, memproses dalam kehidupan kita. Kita terima apa yang Tuhan nasihatkan kepada kita pada saat ini. Haleluya. Mari kita masuk doa untuk firman Tuhan. Kami minta Ibu Etrika Cahyani menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu berikan pada hamba-Nya. Atas segala pengorbanan dan penebusan-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Biar kami boleh meninggalkan dan menanggalkan segala manusia lama kami yang hanya sia-sia, yang tidak pernah berkenan di hati Engkau. Tapi kami boleh belajar mulai hari ini menyenangkan hati Engkau Yesus, sesuai dengan firman-Mu dan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus atas segala pujian yang telah kami pujikan pada hari ini. Biar apa yang kami pujikan ini menyenangkan hati Engkau Bapa, menjadi berkat bagi yang mendengarnya. Urapi Tuhan para pelayan masih muda-muda ini, pakailah lebih hari lebih indah, lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama Engkau Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sucikan, kuduskan hati kami, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi dapat tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah, dapat kami lakukan dalam setiap hidup kami Bapa. Urapi hamba-Mu pakai dengan urapannya datangnya dari Roh Kudus-Mu saja. Pertengahan hingga akhirnya Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan Juli ini. Yang pertama saudara Jefferson Rivano, yang kedua saudari Jovina Margareta, yang ketiga saudara Marcelino Lois Yahya, yang keempat anak Robert Umbu Halakadu, yang kelima Bapak Jaman, yang keenam anak Giovanni Angelia Inhabitantia, yang ketujuh Bapak Arinowo, yang kedelapan Ibu Ria Yohana, yang kesembilan saudara Joshua Julian Niko. Mari bisa maju dan kita berdiri. Mungkin ada juga yang berulang tahun di bulan Juli belum terpanggil, bisa maju ke depan. Angkat satu pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu dari awal. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kami berterima kasih. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu
akan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang ku kan selamanya. Di hadapan-Mu berdiri anak-anak-Mu yang berulang tahun pada bulan Juli ini. Kami percaya hidup mereka ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan terus memimpin, memberkati, mengurapi, dan menolong di segala perjalanan hidup mereka. Kami yakin berkat-berkat, janji-janji firman Allah Engkau genapi, umur panjang, kekayaan, kehormatan, kehidupan menjadi bagian anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juli ini di dalam nama Yesus Kristus. Segala pergumulan, segala kerinduan masa depan, cita-cita, harapan, doa-doanya didengar dan diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Terlebih lagi terus memiliki iman yang bertumbuh, yang berbuah di dalam pengenalan akan Engkau. Setahun telah berlalu, Tuhan sudah nolong. Dan di tahun-tahun berikutnya, di hari-hari yang akan dijalani, penyertaan dan pertolongan Tuhan pun nyata atas kehidupan mereka. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan menyertai dan menjadikan segala sesuatunya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat berulang tahun di hari dan tanggal masing-masing. Tuhan memberkati. Kita akan dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita bersyukur Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kembali kita diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, selamat berulang tahun bagi sidang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun di bulan Juli. Yang tadi itu Bapak Arianto. Salah baca tadi Bapak Gembala, bukan Bapak Arinowo ya. Bapak Arianto. Puji Tuhan, kembali kita akan belajar kebenaran firman Allah. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-73. Kita akan baca bergantian mulai ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Mazmur pasalnya yang ke-73 ayat 12 sampai ayat 17, saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini dekat dengan Tuhan. Gambarnya tidak keluar. Dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah baca beberapa ayat, tetapi kita akan melihat keseluruhan dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-28. Sekali lagi saya beri tema khotbah dekat dengan Tuhan. Ini adalah Mazmur Asaf. Bapak Ibu bisa lihat ayat yang pertama. Siapakah Asaf itu? Asaf ini adalah seorang yang hidup dekat dengan Allah, dengan hadirat Allah. Ia memiliki tanggung jawab memimpin umat Israel dalam pujian penyembahan. Dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-39, di situ menyebutkan bahwa Asaf ini adalah keturunan dari suku Lewi. Dia melayani di bidang musik. Pasalnya yang ke-15, Asaf termasuk 3 pemimpin utama dalam hal memainkan musik bersama Heman dan Etan. Pasal yang ke-16 ayat 4-7 menjelaskan bahwa Raja Daud menunjuk Asaf sebagai pelayan di hadapan Tuhan untuk menyanyikan nyanyian syukur dan puji-pujian kepada Tuhan di hadapan tabut perjanjian. Ini sedikit pendahuluan tentang penulis Mazmur pasalnya yang ke-37, yaitu Asaf. Dia orang yang dekat dengan Tuhan. Dia adalah pelayan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang yang melayani Tuhan, pemazmur ini yaitu Asaf menyaksikan bagaimana kehidupan orang-orang fasik yang tampak makmur. Ya, ayat 3 mengatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi Asaf ini menyaksikan bahwa kehidupan orang-orang fasik ini sepertinya makmur. Siapakah orang fasik ini? Bisa ditampilkan Mazmur pasalnya yang ke-50. Sudah pernah saya sampaikan ketika ibadah rumah tangga dalam Mazmur pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-16. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Jadi orang fasik ini bukanlah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-50 ini menjelaskan bahwa mereka itu menyelidiki ketetapannya Allah. Mereka menyelidiki ketetapan Allah. Mereka tahu tentang perjanjian-perjanjian Tuhan, bahkan menyebut dengan mulut mereka. Tetapi saudara, mereka membenci teguran dan mengesampingkan firman Tuhan. Ya, ini sedikit pengetahuan tentang orang fasik. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Asaf ini dia mengatakan bahwa orang fasik ini hidupnya mujur. Mereka tidak mengindahkan firman Tuhan. Mereka tidak mau ditegur oleh firman Tuhan, sekalipun mereka tahu tentang Tuhan. Tetapi kok hidupnya mujur, hidupnya berkecukupan, tampak sehat,
Dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam sekolah, pendidikan, usaha, bisnis, dan lain sebagainya, terlihat berhasil. Kehidupan orang fasik. Ayat yang ke-12 kita sudah baca tadi, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Seolah-olah tidak mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka. Mengesampingkan firman Tuhan, hanya sekedar tahu, gak mau melakukan. Ketika berbuat dosa ditegur, mereka gak menerima hal itu. Tetapi kok hidupnya sepertinya makmur-makmur saja, saudara. Asaf melihat demikian kehidupan orang-orang fasik. Bahkan dia membandingkan orang-orang yang berusaha hidup benar di hadapan Tuhan justru sering mengalami penderitaan. Orang yang melayani Allah tampaknya lebih menderita daripada orang-orang yang tidak mengindahkan tentang Tuhan. Perbandingan-perbandingan ini yang membuat Asaf cemburu kepada orang fasik dalam ayatnya yang ketiga. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Jadi saudara, hatinya merasa pahit melihat kemujuran orang-orang fasik, melihat keberhasilan orang-orang fasik. Padahal Asaf ini ia adalah pelayan Tuhan. Ia menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, mengajak umat Tuhan untuk masuk dalam hadirat Allah. Tetapi mengalami kegelisahan di dalam hidupnya, mengalami tekanan, mengalami persoalan, mengalami pergumulan. Kalau dalam terjemahan NKJV, saudara, New King James Version, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya artinya aku kesal dalam pikiranku. Jadi pikirannya kesal melihat orang fasik. Hatinya merasa pahit. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul dalam hati kita, betul? Bahkan pernah saya dan saudara secara terang-terangan ucapkan di hadapan Tuhan. Mengapa orang yang tidak takut akan Tuhan justru terlihat hidupnya lebih mudah? Mereka mengabaikan Tuhan tapi hidupnya tampaknya berhasil. Hartanya semakin bertambah. Mereka sehat, mereka kuat, punya IQ di atas rata-rata. Mereka berprestasi dan lain sebagainya. Sementara orang yang berusaha setia kepada Tuhan justru harus mengalami berbagai pergumulan. Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya, kita katakan, saya sudah hidup sesuai firman Allah. Tuhan, saya ini sudah menjauhi dosa. Saya ini sudah menjadi anak Tuhan yang setia, menjadi jemaat yang taat, menjadi jemaat yang benar-benar sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Bahkan saya sudah menjadi pelayan Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan dengan setia. Ketika ada program-program di gereja, ketika ada kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan, saya tidak protes. Saya jadi jemaat yang baik. Suka berkorban Tuhan. Saya suka memberi, saya mengasihi Tuhan dan sesama dan lain-lain. Tetapi kita katakan kepada Tuhan, tapi kok pergumulan dalam hidup saya ini enggak selesai-selesai.
Masalah yang satu belum selesai, sudah datang lagi yang satu. Sakitnya tak kunjung sembuh Tuhan. Sepertinya Tuhan ini tidak adil dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Terkadang kita berada dalam keadaan-keadaan yang demikian, betul saudara? Perbandingan-perbandingan ini yang bisa membuat kita cemburu kepada orang fasik. Ingat, sekali lagi saya katakan, orang fasik bukan orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak tahu tentang perjanjian Tuhan. Mereka tahu tetapi tidak mau melakukannya. Sekalipun dikatakan dia orang Kristen, tetapi dia tidak mau menerima teguran firman Tuhan. Bisa dikatakan itu orang fasik yang melawan tentang firman Tuhan. Kita cemburu kepada mereka. Pikiran kita menjadi kesal ketika ada perbandingan-perbandingan yang kita lakukan. Hati mulai pahit. Gak benar Tuhan ini. Gak adil Tuhan ini. Percuma saya hidup jujur di hadapan Tuhan. Percuma selama ini saya hidup kudus di hadapan Tuhan. Toh mereka hidup sembarangan. Suka-suka mereka, gak peduli tentang jam ibadah. Gak peduli tentang doa. Menjadi orang muda, menjadi generasi muda yang hidup di luar firman Allah. Tapi kok aman-aman saja. Bisa jadi kita seperti Asaf ya saudara, seperti pemazmur ini. Hatiku merasa pahit, kepahitan yang dibiarkan akan melukai kehidupan rohani saya dan saudara. Dan akan mengaburkan pandangan kita tentang kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Maka dari itu jangan punya kepahitan kepada siapapun, jangan saudara. Terlebih kepada orang yang tidak setia kepada Tuhan. Ngapain cemburu kepada mereka? Tetapi faktanya kita terkadang terjebak ya saudara. Dalam kondisi-kondisi seperti ini. Saya pun mengalami hal yang demikian. Ketika berada di titik terendah, pernah bertanya kepada Tuhan, kok demikian Tuhan? Bukan merasa diri sudah paling benar, tidak saudara. Tetapi seperti pemazmur dalam pasal yang ke-73. Saya sudah mempertahankan hati yang bersih, ayat 13. Membasuh tanganku tanda tak bersalah, namun sepanjang hari aku kena tulah. Sulit sekali hidup ini. Yang tidak baik, yang paling banyak dialami. Ketika saya dan saudara berada di posisi yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mulai membanding-bandingkan hidup saya dan saudara dengan orang-orang fasik yang terlihat makmur hidupnya. Apa yang harus saya dan saudara lakukan supaya hati ini tidak menjadi pahit? Apa yang harus kita lakukan supaya pikiran ini tidak menjadi kesal? Tidak capek, tidak lelah. Mari kita belajar melalui kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Dari Mazmur Asaf. Saya baca ayatnya yang ke-16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah.
Jadi saudara, yang dilakukan oleh pemazmur ketika hal ini ia alami, ketika kegelisahan ia alami, ketika perbandingan-perbandingan yang dia ucapkan bisa membuat hidup rohaninya semakin kabur melihat cara kerja Allah. Yang pemazmur lakukan adalah ia masuk ke tempat kudus Allah. Tempat kudus Allah menunjuk kepada kemah suci atau bait Allah. Tempat umat Israel datang untuk menyembah Tuhan. Tempat untuk mempersembahkan korban. Tempat untuk berdoa. Tempat untuk mendengarkan firman Allah dan mengalami hadirat Allah. Pemazmur Asaf ini dia tidak pergi ke tempat yang lain supaya bisa tenang pikirannya, supaya tidak kesal, supaya hilang rasa cemburunya. Tetapi yang ia lakukan, dirinya sendiri melakukan, masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sebagai seorang Lewi dan pemimpin pujian atau pelayan Tuhan, Asaf ini memang melayani di tempat itu. Di tempat kudusnya Tuhan. Namun di sini saudara, tidak hanya sekedar berbicara tentang memasuki sebuah bangunan. Ketika saya dan saudara melihat kemakmuran orang fasik, kita jengkel, kita kesal, kita cemburu. Lalu kita berkata, saya mau masuk saja ke gereja. Itu benar saudara. Tetapi yang ditekankan bukan hanya berbicara tentang sebuah bangunan. Masuk ke dalam tempat kudus Allah artinya mendekatkan diri kepada Allah. Amin saudara. Mendekatkan diri kepada Allah. Ketika ia berada di hadirat Allah, dekat dengan Allah, pemazmur ini mulai melihat dari sudut pandang Tuhan. Ayat yang ke-18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Mereka itu siapa saudara? Orang fasik. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Saat dia masuk dalam hadirat Allah, dalam rumah Allah. Saat pemazmur mendekatkan diri kepada Allah, cara pandangnya diubah oleh Allah. Yang pertama cemburu, yang pertama membanding-bandingkan hidupnya. Tuhan kasih pengertian yang lain saudara. Makanya dikatakan sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka hingga hancur. Jadi tidak selamanya orang fasik ini akan hidup baik-baik saja. Hanya sementara saudara. Dan pemazmur mengakui bahwa Allah memberikan pengertian yang baru ketika dia dekat dengan Allah. Allah memberitahukan bahwa satu saat orang fasik ini akan dihancurkan oleh Allah. Dalam sekejap mata saja saudara, mereka bisa binasa. Bahkan di dalam ayat yang ke-23, tetapi aku tetap di dekatmu, ayat 21 saya baca, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Ketika memilih masuk di dalam tempat kudus Allah, ketika memilih untuk mendekatkan diri di hadirat Allah, hatinya masih terasa pahit saudara. Ada cara pandang yang Tuhan sudah ubahkan. Tetapi pemazmur ini mengakui hatiku ini masih terasa pahit.
Dia belum sepenuhnya paham, belum sepenuhnya mengerti tentang apa yang dia lihat, tentang kenyataan demi kenyataan, tentang fakta yang sedang terjadi dan ia alami. Tetapi ia memilih untuk tetap dekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Memilih untuk tetap dekat dengan Tuhan. Ini yang dilakukan. Dan hal ini yang juga saya dan saudara harus lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kegelisahan timbul dalam hidup saya dan saudara, jujur kita tidak akan terlepas dari yang namanya menilai orang lain. Itu pasti akan ada dalam hidup kita, saudara. Kita akan melihat kehidupan orang fasik, kita akan melihat kehidupan orang benar, bahkan kita merasa tidak adil Tuhan. Dan hati ini mulai terasa pahit. Tapi ingat saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak saya dan saudara. Ketika saya dan saudara berada di posisi, di keadaan-keadaan yang demikian. Dia tahu firman, tapi dia enggak lakukan. Tapi dia diberkati Tuhan. Hati kita mulai terasa pahit. Mari, pilihlah untuk masuk dalam hadirat Allah. Amin, saudara. Masuk ke dalam tempat kudus Allah bukan sekedar berpindah tempat. Dari rumah kita masuk ke gereja. Tetapi Tuhan akan menolong kita untuk berpindah cara pandang. Akan diubah oleh Allah. Di hadirat Tuhan, keadaan mungkin belum berubah. Orang fasik masih tetap hidup makmur. Tetapi hati saya dan saudara diubahkan oleh Tuhan. Amin. Cara pandang saya dan saudara diubahkan oleh Tuhan. Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu dalam keadaan dungu, dalam keadaan tidak mengerti. Pemazmur menggambarkan dirinya seperti hewan yang dekat di dekatmu, yang dekat dengan tuannya, tidak jauh. Memilih untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini yang harus saya dan saudara lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Dan dikatakan ketika kita dekat dengan Tuhan, ayat 23 bagian B, engkau memegang tangan kananku. Ada tangan Allah yang memegang tangan saya dan saudara, sehingga hidup kita tidak akan semakin merosot, rohani kita tidak akan semakin menurun, hati ini tidak akan terus diliputi, diisi dengan kepahitan demi kepahitan yang kita lihat di depan mata saya dan saudara yang terjadi di dalam dunia ini. Keadilan demi ketidakadilan demi ketidakadilan terjadi. Tetapi saat saya dan saudara memilih untuk dekat dengan Tuhan, mari rasakan bahwa ada Allah yang memegang tangan kita sebagai anak-anaknya. Amin, saudara. Ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Selanjutnya saya dan saudara akan dinasihati oleh Allah. Percuma cemburu, percuma akar pahit, percuma kesal terhadap orang fasik. Toh sebentar lagi mereka akan binasa dalam sekejap mata. Tuhan akan menuntun saya dan saudara untuk melangkah lebih maju dan lebih maju, bukan mundur, saudara.
Tuhan akan menuntun saya dan saudara dari kebenaran kepada kebenaran. Menuntun kita bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi Tuhan akan menuntun hidup saya dan saudara untuk sampai menikmati sorga yang kekal yang Ia sediakan buat kita. Amin, saudara. Dan selanjutnya dikatakan, kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Di dunia, Tuhan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Tidak akan dipermalukan orang yang benar-benar hidup berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini adalah janji firman Tuhan. Saat saya dan saudara hidup dekat dengan Tuhan, tidak akan pernah Ia permalukan kehidupan kita. Tetapi Tuhan berjanji, Dia mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Diangkat sama Tuhan. Asalkan mendekat kepadanya. Jangan menjauh dari Tuhan, amin saudara. Saat keadaan, saat posisi kita terasa tidak baik-baik saja. Saat masalah, pergumulan, sepertinya terlalu sulit, terlalu berat. Logika kita ini enggak bisa mencerna semuanya. Pikiran kita ini tidak mampu memahami semuanya. Tetapi yang harus saya dan saudara lakukan, ayo dekat kepada Tuhan. Jangan memilih jauh. Kalau kita memilih untuk jauh dari Tuhan, lihat ayat yang ke-27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan apa saudara? Binasa. Orang yang jauh dari Tuhan itu akan binasa. Akan dibinasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Mereka yang meninggalkan Tuhan itu akan dibinasakan, saudara. Dibinasakan oleh Tuhan, bahkan akan binasa dengan pikiran-pikiran yang kesal. Akan binasa dengan kepahitan demi kepahitan yang muncul akibat kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang fasik. Binasa hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Gak bisa untuk berpikir jauh ke depan. Untuk memandang lebih lagi ke depan. Potensi-potensi kita akan binasa. Talenta-talenta kita akan binasa. Kalau kita hanya memfokuskan pandangan kita kepada kehidupan orang fasik. Kita merasa hidup kita yang paling tersakiti di dalam dunia ini. Pilihlah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh, firman Tuhan katakan kita akan binasa. Dan setiap perjuangan saya dan saudara di tahun-tahun yang lalu. Sudah berpuluh-puluh tahun kita iring Tuhan. Sudah belasan tahun kita iring Tuhan. Semua perjuangan, kita sudah pernah melewati badai, kita sudah pernah melewati lembah kekelaman. Kita sudah pernah melewati air mata. Kesulitan demi kesulitan. Tetapi hari-hari ini kita membandingkan hidup dengan orang fasik. Dan kita akan lemah, membuat kita jauh dari Tuhan. Sia-sia semua perjuangan hidup saya dan saudara di waktu-waktu yang lalu. Akan sia-sia iman yang sudah kita bangun sejak dulu di hadapan Tuhan. Di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Punya hati yang terus ingin masuk dalam tempat kudusnya Allah. Saat persoalan itu datang,
Jangan cari tempat yang lain, saudara, untuk kita meminta pertolongan, untuk kita meminta jawaban, untuk kita meminta kelepasan. Akan semakin sukar, akan semakin sulit. Menjauh dari Tuhan bukan akan membuat saya dan saudara menjadi baik-baik saja. Menjadikan kita lebih tidak baik-baik saja, saudara. Pilihlah untuk terus dekat dengan Tuhan. Tuhan menuntun hidup saya dan saudara. Kita lihat pasal 92 ayat yang ke-8. Pembacaan Alkitab beberapa hari yang lalu ya saudara. Di grup gereja pasal 92 ayat 8 apa yang dikatakan firman Tuhan tentang orang fasik. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Ini yang firman Allah katakan, saudara. Mereka bertunas seperti tumbuh-tumbuhan. Hartanya bertambah banyak. Kejahatannya berkembang. Bebas dari hukuman dunia. Baik-baik saja. Tetapi firman Tuhan katakan mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Dan Allah yang akan melakukan semuanya itu. Makanya jangan cemburu terhadap orang fasik. Jangan sakit hati kepada mereka. Yang terakhir saudara, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62, dalam Mazmur pasalnya yang ke-62, ini adalah Mazmur Daud. Daud bergumul karena musuh yang ingin menjatuhkannya. Dalam pasal yang ke-62. Mulai ayatnya yang ke-4, ayatnya yang ke-5. Di situ dikatakan bahwa ada orang-orang yang menyerbunya, meremukkan dia. Daud berada di posisi yang terancam. Ada orang-orang yang dulu di pihaknya tetapi berbalik meninggalkan dia. Mereka berpura-pura setia. Sebenarnya mereka mengkhianati Daud. Mereka ingin menjatuhkan Daud dari tahtanya. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat kejadian Absalom melawan Daud. Absalom adalah anaknya. Mengkudeta. Ingin merebut jabatan raja dari ayahnya. Bahkan pengalaman-pengalaman hidup Daud yang begitu sulit sebelum ia menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Posisinya terancam, ada musuh-musuh yang mengancam hidupnya. Daud mengakui dalam pasal yang ke-62 ini, dia mengakui ancaman-ancaman yang nyata di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi saudara, kesukaran demi kesukaran yang dialami oleh Daud begitu banyak. Tetapi ayat 2 dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Amin saudara. Ini yang Daud ucapkan, ini yang Daud katakan, ini yang Daud sampaikan. Ia betul posisinya terancam, ia betul banyak musuh yang ingin menjatuhkannya. Harus pergi kemana? Harus lari kemana? Berbeda dengan Mazmur Asaf, dia melihat kemakmuran orang fasik. Tetapi Daud mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar. Tetapi Daud ini bisa katakan, dekat dengan Allah saja aku bisa tenang. Tenang bukan berarti bebannya langsung diangkat,
tidak, saudara. Tetapi bisa menjadi tenang karena meyakini keselamatan hanya daripada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tanda kutip musuh apa yang sedang saya dan saudara alami hari-hari ini? Pergumulan-pergumulan yang kita alami, yang mengancam hidup kita. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman Allah pada pagi hari ini mengingatkan kita. Hal-hal yang tidak baik terjadi. Mungkin bergumul terhadap keluarga, anak, cucu, menantu. Bergumul terhadap pekerjaan, usaha, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Membuat kita gelisah, membuat kita terancam, membuat kita gelisah saudara. Tetapi mari teruslah dekatkan diri kepada Tuhan. Amin saudara. Masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin memahami dari sudut pandangnya Tuhan, bukan dari cara pandang saya dan saudara. Kita akan diubahkan dari yang negatif menjadi positif. Amin saudara. Allah akan memegang tangan kanan saya dan saudara. Ia akan mengangkat kita masuk dalam kemuliaannya. Dan yang terakhir saudara, di dalam pasal yang ke-62 ini ada keselamatan dari Allah. Ada harapan di dalam Allah, bukan di luar Allah. Ada keselamatan di dalam Allah ketika saya dan saudara hidup mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mengalami ketenangan demi ketenangan. Kita akan mengalami rasa hangat hidup ini ketika kita dekat dengan Tuhan. Dan Allah pasti menuntun kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang lebih lagi setia kepada Tuhan. Untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan. Menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang benar-benar punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dunia berusaha menjatuhkan kita. Dunia berusaha menggeserkan iman kita kepada Tuhan. Persoalan, tantangan, pergumulan silih berganti datang. Tapi kita mau pilih untuk tetap dekat dengan Tuhan dan nikmati keselamatan Allah kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Sampai di sini saya kembalikan kepada Bapak Gembala dengan ucapan terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Engkau menyertai perjalanan hidup kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Nyanyi dengan penuh iman, nyanyi dengan penuh pengharapan. Dia beserta dengan kita dalam segala perjalanan hidup kita. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Amin. Dekat
keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Setiap kaum pria nyanyikan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Haleluya. Dalam perlindungan, keselamatanku. Setiap kaum wanita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Oh, haleluya. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Kau sertai jalanmu, Oh, haleluya. Terima kasih. Sama-sama, ku ingin selalu, bersekutu denganmu. Haleluya, haleluya. Hadiratmu dalam mana-mana, dalam mana-mana. Oh, haleluya, dalam mana-mana, dalam mana-mana, dalam biarkan Roh Allah tinggal. Haleluya. Sungguh indah bersama ini. Oh, haleluya. Haleluya. Nikmati hadiratnya. Haleluya, sungguh indah bersamamu.
kasih. Terima kasih Roh Kudus. Ora la pasyana kera la padana kara la pasyana la mo. Kira la pasyikira kara la pasyikira la balas. Haleluya. Haleluya. Terus bekerjalah ya Roh Kudus. Lawati setiap kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah pasyada kana la pada kana la pasyada la wala. Haleluya. Terima kasih. Mari pelayan perjamuan kudus. Ku ingin selalu bersekutu dengan para pelayan perjamuan kudus. Meteraikan setiap firman-Mu dalam setiap kami ya Tuhan. Supaya kami lebih menyukai tinggal di hadirat-Mu. Daripada kami dalam hidup ini memusingkan orang-orang fasik. Memusingkan orang-orang yang di luar kebenaran. Lebih baik kami menikmati hadirat Tuhan di hidup ini. Karena masih banyak hal yang jauh lebih indah. Yang jauh lebih baik yang harus kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Bubuhi berkat roti dan anggur ini. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kemuliaan Allah. Di dalam perjamuan kudus-Mu ini ya Tuhan. Biar kami merasakan persatuan yang indah. Antara kami dan Engkau dengan kami. Sehingga kami menikmati mujizat kuasa dari perjamuan kudus ini. Menyucikan kami hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu dan seluruh jemaat-Mu. Dengan kelayakan, kesucian dan kekudusan yang dari Tuhan. Dan dengan iman kami kepadamu. Kami ambil tubuh dan darah-Mu serta memakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita angkat satu pujian, begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Ingat kasih-Nya. Saat
dilayani. Apabila ada yang belum dilayani bisa angkat tangan. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk dirimu kau tebus kasih penyelamatkanku. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Ingat tilurnya yang sembuh. Hari ini terima kesembuhan yang dari Tuhan. Hari ini terima pemulihan yang dari Tuhan melalui tubuh dan darahnya. Haleluya. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti tinggi di atas kepala kita. Kita dengar firman dan kita makan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman, dengan percaya kami makan tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita nikmati tubuh Tuhan. Dilambangkan dengan roti, kita nikmati. Dia pecah-pecahkan bagi saya dan saudara. Angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Kita dengar firman dan kita akan minum darah Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan iman, dengan percaya kami minum darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas segala apa yang Yesus kerjakan bagi kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami menyatu dengan Engkau, Engkau menyatu dengan kami. Apa yang kekal, apa yang stabil, apa yang tidak tergoncangkan dan yang tak tergoyahkan menjadi bagian milik kami. Dan kami yakin ada kuasa di dalam tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati umat-Mu senantiasa. Biar kuasa perjamuan Tuhan, kuasa perjamuan kudus itu benar-benar mengikat hidup kami sampai Engkau datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Gelas dikumpulkan.
Dan kita akan membawa korban persembahan yang kedua maupun dana operasional gereja. Kita angkat pujian, hanya dekat Allah saja. Aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripada yang keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Persembahan yang kami kerjakan yang pertama, kedua maupun dana operasional serta 1/10 yang kami kembalikan, Tuhan membalas, memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Apa yang diberikan umat-Mu kami semua Tuhan menilik dari tempat maha tinggi, dan janji berkat-berkat Tuhan Engkau pasti limpahkan dalam setiap kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan korban persembahan kami kepadamu. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja, setelah ini latihan pujian grup Marta. Selasa doa pemuda remaja. Hari Rabu ibadah rumah tangga. 5:30 sore pada keluarga Ibu Paini, ya, di Permanu Ibu Paini. Dan hari Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan, Sabtu pemuda remaja, dan Minggu pagi anak-anak sekolah minggu, Minggu siang ibadah raya umum.
Pada minggu ketiga tanggal 19 kita akan dilayani oleh tamu dari Sorong, Papua Barat akan datang ke tempat ini melayani kita bersama. Tuhan memberkati. Saya umumkan gereja kita akan ditempati kaum wanita BKSG tanggal 29 Juli hari Rabu di tempat ini. Konsumsi kita memakai nasi bakmoy dengan catering di Ibu Warsi. Jadi kita terima bersih, jadi dan ya bersih-bersihnya juga dari Ibu Warsi. Maka dari itu bagi jemaat Tuhan yang mau urunan, yang mau menyumbang untuk kegiatan wanita BKSG, bisa langsung diserahkan ke Ibu Gembala. Tidak ada patokan nominal, silahkan memberikan berdasarkan kerelaan hati dan ketulusan hati kita semua. Ya, itu yang dapat saya sampaikan untuk BKSG. Terima kasih kepada jemaat yang memberikan tangan manisnya dan menyediakan tempat untuk kotak atau kantong persembahan ini. Tuhan membalas, memberkati berlipat kali ganda. Dan besok doakan kita akan adakan youth camp GPDI Gereja Lokal tanggal 6 sampai tanggal 7 di Villa Panderman Batu. Ya, pemuda remaja akan pergi ke sana mengikuti youth camp gereja kita supaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya, terima kasih kepada setiap kedatangan kita. Terima kasih bagi rekan-rekan yang baru pertama kali datang bergabung beribadah bersama kami. Selamat datang, Tuhan memberkati. Yang sudah melayani Tuhan, Tuhan juga memberkati kita sekalian. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu Dekat Padamu, Itu Rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sepaku, haleluya, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dari awal nyanyikan pada pujian ini. Dekat padamu, itu rinduku. Amin. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak
engkau terus memandang kepada Dia. Oh, memandang. Oh, apapun yang terjadi, pandang kepada Yesus. Kebaikan-Mu mengejar. Oh, haleluya. Dalam hidupku. Membawa semuaku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hati-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita sekalian. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Demikian pula berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan sudah memberkati ibadah kami dan Engkau telah memberkati dan akan terus memberkati kami semua sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.